siang. Dan kita akan melaksanakan seminar aktualisasi untuk filnya Suci Nugrae Hemi, Sarjana Terapan Kebidanan. Dan sudah hadir Bapak Mentor, Bapak Zulkarnain Aksona SSE. Dan kita masih diuji ya, melakukan evaluasi dengan menguji Bapak Muhammad Rian SSTP MSc. Dan saya persilakan kepada beliau untuk menyajikan kegiatan aktualisasinya. Selamat siang. Baik, saya ini akan menyajikan seminar aktualisasi dengan judul Penerapan Metode Kangguru pada bayi berat badan lahir rendah di ruang perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai. Untuk pelaksanaan aktualisasinya dibentuk dalam bentuk video. Penerapan perawatan metode kangguru pada bayi berat badan lahir rendah di ruang perinatologi RSUD Kabupaten Banggai. Kegiatan 1 melakukan kegiatan aktualisasi. Yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi. Yang kedua, melaksanakan konsultasi. Yang ketiga, meminta persetujuan mentor. Yang keempat, meminta izin serta arahan kepada direktur. Pada kegiatan 1 ini, nilai dasar ASN termasuk nilai-nilai terapkan. Kegiatan 2, membuat media edukasi. Yang pertama, mencari bahan materi tentang PMK. Yang kedua, mengedit bahan materi. Yang ketiga, mencetak materi dalam bentuk poster dan leaflet. Yang keempat, memasang poster di ruangan. Pada kegiatan 2 ini memuat nilai dasar ASN perlahan. Kegiatan pada orang tua bayi. Yang kedua, menjelaskan isi leaflet pada orang tua bayi. Yang ketiga, mengajarkan ibu cara melakukan PMK. Pada kegiatan 3 ini termuat nilai-nilai dasar ASN perlahan. Kegiatan 4, melakukan pendampingan PMK. Yang pertama, menyiapkan tempat tertutup untuk melakukan PMK. Di sini saya menggunakan ruangan privasi. Yang kedua yaitu menyiapkan bayi. Yang ketiga, membantu ibu melakukan perawatan metode kangguru. Pada kegiatan untuk ini memuat nilai-nilai dasar ASN perlahan. Kegiatan 5, melakukan evaluasi. Yang pertama, mengumpulkan data bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah. Yang kedua, menghitung jumlah bayi PPLL yang mendapatkan PMK dan menghitung berat badan bayi setelah dilakukan PMK. Yang ketiga, membuat laporan hasil evaluasi. Terdapat 4 bayi PPLL di ruang perinatologi yang mendapatkan PMK, dan untuk bayi tersebut mengalami kenaikan berat badan. Pada kegiatan kelima ini memuat nilai-nilai dasar ASN perlahan. Terima kasih. Capaian dan kemanfaatan aktualisasi. Yang pertama, telah berhasil melakukan pembuatan media edukasi berupa poster dan leaflet tentang perawatan metode kangguru yang sebelumnya belum ada media edukasi tentang PMK di ruang perinatologi Rumah Sakit Umum Kabupaten Banggai.
Yang kedua, telah berhasil melakukan edukasi dan pendampingan PMK pada orang tua bayi yang sebelumnya belum mengetahui tentang manfaat dan cara melakukan PMK. Yang ketiga, tercapainya misi pemerintah Kabupaten Banggai yang pertama, yaitu membangun sumber daya manusia berkualitas, produktif, dan sejahtera. Yang keempat, telah mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyajiannya. Sudah siap di sini bahannya? Kita presentasi aja nanti kita lanjut ya, kita lihat supaya mereka terlihat. Nilai dasar ASN dengan judul Alur Pelayanan Bandara di RSUD Kabupaten Banggai. Di sini untuk kegiatannya sendiri saya akan presentasikan melalui sebuah video. Ada suaranya nih, Itu saya coba kasih. berarti langsung Pak Yoga saja yang sampaikan ya. Jadi di sini untuk semua kegiatan itu nilai-nilai yang dominan di sini ada nilai harmonis, kolaboratif, loyal, dan juga berorientasi pelayanan. Itu nilai-nilai yang dominan kalau misalnya muncul di kegiatan saya. Setelah itu untuk tahapan-tahapannya ini pada saat bertemu dengan kepala ruangan untuk meminta izin. Ini merupakan alat sarana prasarana yang digunakan dalam proses edukasi pelayanan alur pelayanan negara di rumah sakit. Nah, ini merupakan soal pretest dan post-test scanan dari dokumennya. Di kegiatan saya ada membuat video. Ini merupakan alat dan software yang dipakai untuk pembuatan video yang dipresentasikan. Ini sudah di-upload di sosial media, jadi kalau misalkan pada saat sosialisasi itu tinggal dikasih linknya saja, nanti tinggal diakses bisa. Ini pada saat melakukan pretest, post-test, serta edukasi di tiap-tiap ruangan sebanyak 18 ruangan. Itu kebanyakan ruangan itu yang menggunakan produk darah dan bank darah. Ini kegiatan terakhir itu pembuatan platform dan kotak saran di bank darah rumah sakit. Kalau untuk kegiatannya selanjutnya yaitu capaian kegiatan aktualisasi. Di sini untuk capai kegiatan aktualisasinya sendiri itu seluruh kegiatan yang direncanakan telah dapat diselesaikan dengan baik dengan kegiatan dan tahapannya. Cuman di sini saya ada tambahan kegiatan. Jadi sementara proses perjalanan kegiatan aktualisasi itu kebetulan di rumah sakit itu sedang ada persiapan untuk akreditasi. Jadi saya juga diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam tim Pokja. Saya itu masuk di Pokja Pengkajian Pasien. Di situ kebetulan juga dari Bank Darah sendiri kan termasuk dalam situ. Dan Bank Darah itu kan karena baru, jadi persiapannya itu belum ada sama sekali, berkas-berkas yang sebelumnya belum ada. Jadi saya gabungkan untuk inform konsennya disosialisasikan sejalan dengan kegiatan saya bersamaan. Jadi selama pelaksanaan aktualisasi kami menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak, manajemen ASN, serta juga smart ASN yang sudah dibuktikan dengan bukti kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Untuk kemanfaatan hasil yang dicapai adalah terbentuknya ASN yang berakhlak dalam meningkatkan profesionalisme kerja yang diharapkan serta terpenuhinya misi Kabupaten Banggai.
Untuk rencana tindak lanjutnya, itu kegiatan yang akan dilakukan setelah pelatihan dasar selesai. Agar kegiatan dapat berkelanjutan adalah terus melakukan sosialisasi guna mengingatkan pada semua unit perawat pengguna produk darah dari Bank Darah, sehingga kedepannya pelayanan bisa makin jauh lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik dilihat tadi, dan yang kedua adalah beban. Kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatan terhadap masing-masing mentinya, Filia dan Yoga, secara bergiliran. Ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Muhammad, Bapak Sindi, Muhammad Rian, yang saya hormati Coach, dan yang saya banggakan peserta, Filia dan Yoga. Terkait dengan pelaksanaan aktualisasi dari Filia. Dari Filia, kalau saya lihat ya schedule yang disusun pada saat proposal dan waktu pelaksanaannya itu sesuai ya. Dan tujuan daripada karena latar belakang pengangkatan diangkatnya rencana aktualisasi ini adalah karena masih takutnya ibu-ibu ya, kalau yang bayinya kecil mau itu takut Gendong aja ya, takut. jangan jangan dilihat saja kayak itu ya. Cuma dengan adanya kegiatan ini, hasilnya tadi kita sudah sama ketahui bahwa ibu-ibu itu tidak takut lagi, sehingganya tujuan daripada tujuan dari penulisan ini itu tercapai dengan tadi yang kita sudah sama lihat, ibunya sudah mau menggendong, kemudian ada peningkatannya berat badan. Itu waktunya padahal cuma dalam waktu 2 minggu ya, 2 minggu, tapi peningkatan berat badannya luar biasa ya. Ada peningkatan, walaupun mungkin ya tidak langsung naik begitu ya, tapi ya setidaknya ada perubahan dari yang sebelum sebelum pada saat lahir berat badannya rendah, kemudian dilaksanakan tindakan ini dan evaluasinya itu tadi, ibu-ibunya tidak takut, kemudian ada peningkatan Berat badan bayi. Kemudian untuk Pak Yobel ya, kegiatannya ya sesuai dengan schedule, karena ada, cuma saya tidak melihat ya hasil anunya, karena dia kan ada pre-test dan post-test, sementara tujuannya di situ kan supaya tenaga non teknisi ini bisa memahami alurnya. Ini saya tadi tidak melihat apakah mereka paham atau tidak, karena kan ada tadi hasil dari pretest dan posttest, berapa yang paham dan berapa yang belum paham. Saya rasa itu tanggapan dari saya. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Coach. Terima kasih. Ya baik, terima kasih sekali lagi Pak Mentor ya, sudah ikut ini kita ya, membantu kita menilik lebih detail, karena ini kita semua berorientasi hasil. Nah, baik, saya persilakan kepada Bapak Komisi untuk memberikan evaluasi. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Silviani Suma IPH. Kemudian yang kami hormati Pak Mentor, Pak Zulkarnain Aswana SST. Terima kasih banyak atas kehadiran Pak Mentor. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini, dan seminar tidak bisa kita laksanakan tanpa kehadiran Pak Mentor, karena mentorlah yang paling tahu kondisi di lapangan seperti apa, yang paling mengerti konten itu mentor.
dan yang menyaksikan sendiri pelaksanaan aktualisasi ini di lapangan adalah mentor. Oleh karena itu kehadiran mentor sangat penting dalam pelaksanaan aktualisasi ini. Kemudian yang kami banggakan pertama Ibu Filia Suci Nugraheni. Sehat? Berapa bulan? 8 bulan ya. Oke. Kemudian ada Pak Yobel Helon Kokudang. Oke, Pak Yobel. Saya awali dari Ibu ini dulu ya, Ibu Filia Suci Nugraheni. Oke. Tadi sudah Ibu sampaikan mengenai penerapan perawatan metode Kaguru. Tapi sebelumnya ini anak berapa, Bu? Pertama ya, berarti mau gunakan metode Kaguru juga? Itu kan dilakukan untuk bayi yang di bawah Oh 2 bulan. iya. Iya Pak. Kalau untuk bayi yang prematur itu biasa berapa bulan ya? Lahir berapa bulan? Yang nggak sampai 9 bulan Iya. itu sudah namanya prematur atau di bawah dari 8 bulan? Dia di bawah 36 minggu. Sekitar berapa bulan? Dari prematur itu 28 minggu. Tapi ini metode Kaguru ini hanya memang betul-betul untuk Untuk bayi yang di bawah di bawah 2.500. kalau tidak berat tidak perlu metode Kaguru. Tidak perlu karena dia kalau usianya sudah matang, beratnya juga sudah cukup, dia tidak perlu pakai hangat gitu Pak. Baru minumnya kan juga sudah bagus kalau Biasa kan lihat bayi di apa Inkubator, inkubator iya. ya. Iya, inkubator. Oh itu yang modernnya inkubator, tapi ada yang lebih alamiah ya. Iya. Kalau sudah pulang ke rumah kan Teknik Kaguru ini boleh nggak kita tahu teknik seperti apa, bagaimana implementasinya secara teknis di lapangan seperti apa? Bisa Caranya. dijelaskan? Iya. Jadi kan kalau di ruangan bayi, untuk bayi yang dirawat itu orang tuanya kan pulang. Nanti kalau butuh apa-apa baru kita telepon. Oh, orang tuanya suruh pulang dulu. Iya. Oh, Karena kan dia full dirawat di rumah sakit lewat inkubator. Sampai berapa lama? Sampai beratnya biasa ya 1.800 atau 2.000. Oke, lanjut. Tergantung kondisi bayinya juga. Jadi kalau dokter sudah kasih saran untuk perawatan metode Kaguru, biasanya itu 1.400 itu sudah boleh. Dengan kondisi bayinya juga harus bagus, kayak nggak pakai bantuan pernapasan gitu. Jadi kita telepon orang tuanya, suruh datang setiap hari, bisa pagi atau siang, baru bawa kain ibunya bawa kain gitu Pak. Biasanya kan kita ada ruangan pojok ASI di perinatologi itu. Jadi ibunya datang ke ruangan, langsung tunggu di pojok ASI, nanti kita siapkan bayinya. Terus kalau sudah siap, ibunya cuci tangan, bayinya kita bawa masuk ke ruangan pojok ASI, terus ibunya buka baju, nggak pakai atasan, jadi bayinya langsung ditempel di dada ibunya. Bayinya cuma pakai pampers dengan topi. Baru kita pakaikan kain. Itu 1-2 jam per hari. Cuma dipeluk gitu. Iya. Setelah itu, kalau sudah selesai waktunya biasa kita kasih belajar menyusu juga. Karena bayi-bayi kecil biasanya Pak belum bisa menyusu, pakai selang biasanya. Iya. Baik, ini penerapan perawatan metode Kaguru. Oke, saya lanjut ke kalau masalah konten, paling tidak Bu Dokter mengerti, apalagi mentor pasti mengerti. Saya lebih banyak ke proses sama ke pembuktian bahwa ini sudah dilaksanakan, dari sisi kegiatannya sudah dilaksanakan, dan dari sisi nilai-nilai dasarnya sudah diaktualisasikan. Oke, baik. Di kegiatan saya mulai dari belakang ya. Mulai dari belakang di bagian terakhir, bagian penutup, rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini menjadi sangat penting dalam laporan ini karena kita tidak ingin pelaksanaan aktualisasi ini hanya menjadi bagian formalitas dalam pelaksanaan latsar, hanya untuk menggugurkan kewajiban, selesai aktualisasi, selesai semuanya. Kita tidak ingin seperti itu. Kita membuat item khusus di dalam laporan ini namanya rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini apa yang akan kita lakukan ke depan?
biasanya dia harus konkret dan dia harus terukur. Oke, kita lihat Ibu Filia punya melaksanakan peningkatan pengetahuan tentang pentingnya PMK pada seluruh perawat yang bertugas di ruang perinatologi. Sebelumnya sudah dilakukan edukasi belum sama teman-teman sejawat? Selama aktualisasi ini, jadi dengan kita kasih tahu sama ibu-ibunya, ada teman yang biasa bantu video gitu Pak, jadi dengan kasih tahu juga sama teman. Oh iya. Tidak, dalam kegiatan aktualisasinya ada tidak menyentuh teman-teman? Oh Enggak, lebih ke orang ibu tua. orang tua, ibu bayi. Oke, baik, masuk kalau begitu. Kemudian yang kedua, membuat media edukasi berupa video yang disebar melalui media sosial agar lebih mudah diakses. Ini video tentang apa? Mungkin tentang teknik PMK itu yang kita kasih sama orang tua bayi. Kan selama saya aktualisasi kasihnya leaflet. Oke. Biasanya kan leaflet habis dibaca dibuang atau Iya, dikipas-kipas betul, gitu. betul. Kan kalau video bisa disimpan sama ibunya, Iya, dia betul, bisa lihat-lihat di betul. rumah. Oke, supaya ini menjadi terukur, edukasi videonya juga nanti diperjelas. Edukasi video mengenai apa, supaya dia lebih jelas. Kemudian nanti tinggal ditambahkan 1 atau 2 poin lagi untuk rencana tindak lanjutnya. Caranya gampang, nanti tinggal minta bantuan Pak Mentor, izin Pak Mentor. Nanti kalau ada hal yang belum selesai dan ingin mau diselesaikan, kasihkan mereka saja, nanti mereka yang selesaikan. Nanti ditulis dalam rencana tindak lanjut. Kemudian di bagian video saya mengapresiasi video yang sudah dibuat dalam kondisi pasti sangat sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan menyelesaikan laporan aktualisasi dan pembuktiannya, ditambah lagi disuruh bikin video, pasti sangat sibuk. Saya mengapresiasi video yang sudah dibuat. Hanya ada satu kekurangannya dari semua video tadi, hanya menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan. Saya tidak mendengar aktualisasi nilai-nilai dasar keluar dari semua kegiatan, padahal yang kita lakukan ini adalah aktualisasi kegiatan atau aktualisasi nilai. Kalau menurut Ibu yang kita lakukan ini aktualisasi kegiatan atau aktualisasi nilai-nilai dasar? Aktualisasi nilai-nilai dasar, sama seperti judulnya ini, aktualisasi nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar ini bukan berarti kegiatan tidak penting, sangat penting. Kegiatan menyelesaikan isu itu penting sekali. Tetapi mengaktualisasikan nilai-nilai dasar itu jauh lebih penting. Ini tentang berorientasi pelayanan, memberikan yang terbaik, memberikan kemanfaatan, menghargai mentor, menghormati mentor, menghargai teman sejawat, memberi contoh, memberi teladan. Ini tentang nilai. Makanya di laporan ini ditulis besar-besar, laporan aktualisasi, seperti aktualisasi nilai-nilai dasar, seperti itu. Oke, nanti tetapi secara laporan saya terima kasih banyak, sebenarnya sudah dibahas dalam laporan, hanya tidak muncul tadi di bawah, disampaikan dalam PowerPoint. Harapannya tadi bisa muncul jika pada saat kapan nilainya muncul, seperti itu. Harapannya begitu nanti dalam pelaksanaan semua kegiatan, apapun kegiatannya, minumnya tetap, apapun kegiatannya, nilai-nilainya tetap muncul. Oke, nanti tinggal ditambahkan untuk rencana tindak lanjut. Kemudian untuk Pak Yobel Helan Kodam mengenai alur pelayanan bank darah di RSB. Saya bisa dijelaskan secara singkat dulu Pak Yobel bagaimana alur pelayanan bank darah sebelum kemudian sesudah pelaksanaan aktualisasi. Jadi begini, sebelumnya itu kalau untuk alur pelayanan di bank darah sendiri, jadi sebelum aktualisasi ini itu sering banyak keluarga pasien yang komplain kenapa di bank darah ini prosedurnya biasanya tidak jelas, biasanya disuruh cari donor, biasanya darahnya tidak ada, darahnya punya pasien dipakai pasien lain. Nah, makanya di situ saya ambil masalah ini, kegiatan ini supaya lebih memudahkan keluarga pasien ke depannya. Nah, kan untuk targetnya sendiri saya ke petugas ruangan, karena kan prinsip dari bank darah sendiri itu sebenarnya tidak melibatkan keluarga pasien, cuman karena ada masalah kekurangan tenaga, makanya selama ini masih melibatkan keluarga pasien. Nah, dengan adanya kegiatan ini saya edukasi perawat-perawat di ruangan
supaya lebih tahu kapan kira-kira darahnya mau diambil. Nanti itu biar dari petugas bandara yang ini waktunya kapan mau diantar. Kalau biasanya keluarga pasien kan masih menunggu lama, kasihan. Iya. Nah makanya saya edukasi ke petugasnya supaya nanti petugasnya tahu, oh ternyata kalau prosedur di bandara itu seperti ini, alurnya begini, jadi bisa diperkirakan waktunya. Kira-kira waktu pemeriksaan berapa menit, waktu untuk pengantaran dari bandara sampai di ruangan itu berapa menit. Jadi bisa dipastikan waktu pasti kira-kira darahnya itu sampai masuk ke pasien itu berapa. Soalnya kalau misalkan komponen darah yang keluar dari bandara itu lebih dari 30 menit itu komponennya rusak, itu prinsipnya. Jadi diharapkan setelah edukasi ini bisa perawat ruangan lebih sadar kalau ternyata darah itu tidak bisa cuma diteteng-teteng di tempatnya, dibiarkan lama-lama. Karena darah yang makin lama di luar kualitas darahnya itu berkurang. Jadi misalkan darah yang sudah rusak dikasih masuk ke pasien itu tidak ada manfaatnya sama sekali, malahan menambah resiko reaksi transfusi ke pasien tersebut. Jadi begitu kira-kira perbedaannya. Saya juga baru tahu dan pernah saya saksikan perawat tenteng-tenteng darah itu. Mungkin tenteng-tenteng darah itu mungkin darahnya baru keluar, atau saya juga tidak tahu mungkin sudah sesuai SOP atau tidak, tapi paling tidak menambah informasi. Oke, kemudian Pak Yobel juga membuat video tentang alur pelayanan darah. Ada videonya? Ada. Boleh dilihat, tapi singkat saja ya, jangan lama-lama. Alur video tentang alur pelayanan darah. Sambil menunggu itu sambil diceritakan, ini video ini edukasi ini sasarannya siapa, pasien kah atau ini tenaga untuk petugas, karena dari Petugas, awal sasaran saya itu petugas. Jadi kalau untuk videonya sendiri saya ini cuman gambaran secara umum prosesnya seperti apa. Yang saya lebih ini kan pada saat edukasi sosialisasi itu yang bisa saya jelaskan secara merinci. Ini sudah diupload ya? Iya, sudah. Sambil dijelaskan ya. Itu berapa menit? Ini Lama enggak? 3 menit. 3 menit. Jadi ini yang pertama itu kegiatan dropping darah ke UTD, itu permintaan stok darah dari rumah sakit. Itu yang buat untuk permintaan sendiri dokter penanggung jawab. Setelah itu kalau ada permintaan darah ke UTD, nanti dari UTD sendiri dropping darah ke bank darah rumah sakit untuk disimpan. Setelah itu serah terima darah dari UTD, dan darah yang sudah diterima itu disimpan di bank darah untuk kalau ada permintaan pasien baru dikeluarkan darahnya. Tapi sebelum itu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya itu ada 2, pemeriksaan konfirmasi golongan darah dengan pemeriksaan uji selang serasi. Kira-kira darahnya itu cocok tidak dengan pasien. Baik, saya kira cukup barangkali untuk pelayanan darahnya alur untuk pelayanan bank darah. Jadi di rumah sakit punya bank darah dan biasa di PMI juga punya ya gitu. Kalau di UTD itu bukan bank darah, Pak. Kalau di UTD sendiri itu unit transfusi darah, tapi sekarang itu mau ada pergantian namanya unit donor darah. Kalau di UTD itu tugasnya untuk membuat komponen dan untuk donor darah. Kalau yang bisa bertransfusi darah ke pasien itu cuma di rumah sakit. Makanya rumah sakit itu di PMK itu wajib ada peraturan yang menyatakan rumah sakit itu wajib mempunyai bank darah. Jadi bukan sekedar kayak kebutuhan, kalau misalnya punya ya syukur, kalau tidak punya tapi wajib punya bank darah. Dan setiap rumah sakit harus punya itu ya? Harus punya ada di PMK nomor 83 tahun 2014. Oke, baik. Dan kalau kekurangan darah kan kita biasa sepengetahuan, rumah sakit udah siapkan darah, minta darahnya di PMI begitu. Itu biasanya kalau dari rumah sakit yang belum punya bank darah sendiri, kalau itu kebanyakan rumah sakit yang belum yang masih dalam tahap berkembang ya, itu memang masih minta stok darah di UTD. Kalau misalkan di rumah sakitnya sendiri nanti dari UTD yang melakukan pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit itu bisa langsung diminta ke UTD. Tapi kalau misalkan rumah sakit yang sudah punya bank darah, itu ada tugas masing-masing. UTD itu punya tugas sendiri, bank darah punya tugas sendiri. Oke, baik. Berikut tadi hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Mentor.
ini ada pretestnya, ada postesnya, mana hasil pretestnya. Biasanya kan itu satu paket. Ketika ada perbandingannya, ada pretest, ada postes. Ini yang disampaikan, betul yang disampaikan komentar hanya menyampaikan bahwa dilakukan pretest sama postes. Sementara hasilnya dimasukkan. Oke, nanti dimasukkan. Memang betul nggak ada ya? Oke, baik. Tapi hasilnya ada. Hasilnya ada kan? Oke. Terakhir untuk rencana tindak lanjut. Ini kegiatan yang akan dilakukan setelah pelatihan dasar selesai agar kegiatan dapat berkelanjutan adalah terus melakukan sosialisasi guna mengingatkan pada semua pengguna. Nanti rencana tindak lanjutnya dibuat poin per poin. Sosialisasi, sosialisasi mengenai apa harus jelas. Kemudian selain sosialisasi ada hal-hal baru yang dilakukan rencana tindak lanjut. Hampir sama dengan Ibu Filia tadi, nanti tinggal berkonsultasi dengan mentor apa yang akan dimasukkan atau tugas-tugas tambahan yang dari Pak Mentor dimasukkan dalam rencana. Oke, terima kasih banyak Pak Yobel dan Ibu Filia sudah melakukan aktualisasi ini penuh dengan tanggung jawab, sudah menyampaikan laporannya mengenai nilai mungkin ya hampir sama dengan Ibu Filia tadi, cuma Pak Yobel lebih menyinggung sedikit, tapi menyinggungnya dia seperti seminar rancangan. Nilai yang muncul adalah orientasi pelayanan sampai habis. Padahal harapan kami semua bisa menyampaikan dari item, tidak harus semuanya, paling tidak sampel-sampel pada saat melapor ke mentor, dilakukan dengan sopan dan santun. Kan ada nilai muncul ya di sini. Ya, tapi di dalam laporan saya sudah melihat nilai-nilai yang muncul dari setiap kegiatan dan tahapan kegiatan. Terakhir saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua, ini kan lulusan CAT ya, CAT ya. Pintar-pintar, hebat-hebat. Ini bukan tentang hebat-hebatan atau pintar-pintaran. Ini tentang nilai, ini tentang sikap perilaku, ini tentang akhlak, berakhlak namanya sekarang. Ini tentang menghargai mentor, menghargai teman sejawat, memberikan contoh, memberikan teladan di tempat kerja. Harapannya teman-teman lah yang menjadi role model, menjadi contoh, menjadi teladan. Jangan nanti pas pulang ternyata sama saja, atau paling buruk itu ternyata lebih bagus yang tidak pernah jabatan, masalah sikap perilakunya seperti itu. Jadi harapan kami semua teman-teman menjadi role model, menjadi contoh di lapangan seperti itu. Oke, selamat untuk babynya, nanti mudah-mudahan normal, melahirkan dengan sehat walafiat seperti itu. Selamat bertugas teman-teman semua. Nanti untuk laporannya nanti tinggal dikonsultasikan ke teman-teman evaluator. Yang penting sudah selesai semuanya. Oke, baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah mau pelaksanaan aktualisasi ini. Berikut kami kembalikan ke Bu Coach. Baik. Terima kasih Bapak Penguji. Rasa cukup, tinggal masih ada finishing lagi ya. Oke, ini sempurnanya sebuah karya kita. Baik, terima kasih untuk Pak Mentor atas pekerjaannya ini dan mengawal terus dengan ini. Dan kita akhiri kegiatan seminar ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasilnya mati ya? Atau saya ngerasa panas sendiri? Panas Pak. Panas ya? Mati ya? Merah atau apa? Dibuka aja. Boleh. Oh, mau foto juga. Nanti bayinya protes. Mama saya di mana? Nggak kelihatan. Ini sudah